Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimahullah, kita hari ini dipertemukan kembali dalam majelis talabul ilmi yang subhanallah hari ini membahas topik yang sehari-hari menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kita, yaitu bekerja, meningkatkan produktivitas dalam rangka mensyukuri nikmat usia rentang waktu yang telah diberikan, dan setiap orang pasti akan sampai pada satu titik atau satu batas atau satu limit di mana kemudian akan mengakhiri kehidupan ini. Akhirnya dua jenis, ada yang finish dengan mulus, husnul khotimah, ada yang hard landing alias mendarat darurat, suul khotimah. Ada yang bisa menyelesaikan kuota waktu yang diberikan dengan sangat efektif, optimal. Ada juga yang sisa kuotanya sedikit lagi tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita beli paket dari Telkomsel, ada berbasis volume, ada berbasis kuota. Nah itu nanti kalau kita tidak pakai ya tetap segitu. Ada yang efektif menggunakan, bisa untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan, data yang diunduh ataupun diunggah juga banyak, menyebarkan yang namanya kebaikan, mendorong terciptanya bola salju kemuliaan, bisa. Tapi ada juga yang sekedar beli paketnya saja, kemudian justru data koneksinya tidak diaktifkan, jadi sia-sia gitu. Jadi sama modalnya, sama-sama mungkin beli paket 60.000, yang satu kemudian bisa menjadi bagian dari proses pencerahan, dipergunakan untuk proses pendampingan orang-orang yang tidak terjangkau secara geografis dan dapat ditembus dengan adanya konektivitas yang hari ini menjadi bagian dari keniscayaan teknologi. Tapi ada juga yang barangkali justru melontarkan isu-isu untuk bergibah, senda gurau, dan kemudian malah mengundang fitnah. Hari ini barangkali Bapak dan Ibu yang hitnya paling tinggi di YouTube itu adalah Mas Vicky. Ada standarisasi, kontroversi hati, labil ekonomi. Tetapi produktivitasnya apa sebenarnya? Kita menghibur diri saja, tertawa, dan sebetulnya lebih kepada menertawakan orang lain. Di mana ada satu fenomena, orang ingin mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri, ingin mungkin dipandang atau dinilai kecendekiawanannya dengan menggunakan istilah-istilah yang dianggapnya mungkin dilakukan keren. Tetapi ya apa-apa kalau kemudian dari situ kemudian kita bercermin bahwa jangan-jangan Mas Vicky ini representasi atau proyeksi dari kita juga. Jangan-jangan kita juga sering ingin tampil sok keren juga meskipun kita nggak sadar. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini adalah persoalan kerja sebagai bagian dari penyeimbang. Dua poros, dua sumbu, yang satu aksis, yang satu X, yang satu Y, yang satu horizontal, yang satu vertikal, yang satu aksis, yang satu ordinat, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hablum minallah kita sama-sama sudah sepakat. Dasar atau fondasi supaya hubungan ini bisa broadband, bisa tegak menjulang dan kemudian menjadi semacam super koneksi highway gitu yang menembus langit ketujuh, itu dasarnya mesti akidah.
ketauhidan. Meyakini dulu bahwa ada zat yang maha menciptakan, maha memberi bentuk, maha mengawali, dan kemudian maha mengakhiri dalam sebuah sistem yang berkesinambungan alias sustainable. Nah sekarang kalau berbicara yang hablumin nanasnya bagaimana? Islam mengaturnya di dalam konteks yang disebut fikih bermuamalah. Sebetulnya fikih muamalah ini kalau dari kajian nanti syariatnya banyak sekali regulasi yang kemudian mengatur supaya fungsi individu menjadi bagian terpenting dalam sebuah sinergi ketika masuk di dalam komunitas. Makanya yang ditekankan konsepnya berjamaah. Sholatnya dilatih berdisiplin, merit system yang bisa menduduki saf paling depan, bukan berarti berdasarkan pangkat jabatan, usia, senioritas dan lain sebagainya, tetapi adalah bagaimana niat untuk melangkah tadi dieksekusi untuk bisa hadir paling duluan, lebih pagi, lebih awal, lebih dini. Prestasi, merit system. Maka ketika sholat, ketika zakat, ketika saum, bahkan sampai haji itu kemudian diintegrasikan nilainya, kita akan mendapatkan sebuah harmoni, orkestrasi, keteraturan di mana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 digarisbawahi salah satu indikator bahwa orang itu cerdas secara spiritual termaktub di dalam ayat tersebut, yaitu orang-orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil atau salah, atau kemudian harus dihindari, tidak boleh diulangi apabila pernah secara tidak sengaja atau tidak tahu melakukan. Lalu dari sana tidak menutup-nutupi kebenaran, artinya adalah manusia yang objektif, transparan, apa adanya, tidak berlebih-lebihan, tidak memanipulasi kebenaran. Nah ini jadi ke atas modalnya ketauhidan, ke kanan dan kiri horizontal itu modalnya adalah kejujuran, kepedulian, rasa empati, serta kasih sayang pada sesama. Ini yang sebetulnya termaktub di dalam rukun Islam. Zakat untuk mengendalikan nafsu, untuk meningkatkan empati, untuk menumbuhkan rasa peduli. Sholat, kedisiplinan, ada waktu, ada komitmen, ada konsistensi. Loh kok konsistensi Pak? Sehari diulang 5 kali, besoknya dilakukan lagi, gimana gak harus konsisten? Ya kan? Kemudian saf yang diluruskan, ada imam yang dipilih berdasarkan kompetensi, bukan tadi sekedar karena faktor usia atau tokoh kemasyarakatannya, tetapi karena kemampuannya di dalam mengartikulasikan ayat yang dibacakan benar, bisa diresapi, bisa dihayati, dan bisa dimaknai oleh makmumnya. Gerakannya tepat, aturan-aturannya mengerti, sehingga kemudian bisa diaplikasikan di dalam proses kepemimpinan. Ini contoh leadership. Kalau misalkan sekarang di dalam ilmu manajemen kepemimpinan Bapak dan Ibu, ada leader level 5 yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi, memiliki nilai profesionalitas tinggi, tetapi memiliki rasa ujub, riak dan sombong rendah. Bahasa Jawanya anggap asal, speaking pamrih, gitu ya. Yang dipentingkan bukan kepentingan short term, jangka pendek, melainkan berpikirnya jangka panjang. Tidak sekedar memikirkan kalau bahasa Sunda nama nu jangka imah. Tidak sekedar itu, melainkan imahnya dalam tanda petik imah abadi yang nanti di akhirat sana. Rumah kita juga baik di nanti, suasana rumah kondisinya tidak kondusif, ya gimana mau mencetak kafling di surga sana? Lawang sehari-hari bukannya zikir, bukannya tasbih, isinya pasnya mencaci maki, akhirnya depresi. Kantor kita pun demikian.
tidak menjadi bagian dari investasi untuk mencetak kafir di akhirat nanti, maka bukankah kita tergolong yang Allah bersumpah demi masa wal asri, bagian dari orang-orang yang merugi? Karena coba lihat Pak, mau tidak mau konsekuensi dengan iklim bisnis seperti yang hari ini kita hadapi, di mana sumber daya manusia, human capital ini adalah bagian dari proses produksi utama. Kita itu menghabiskan waktu di tempat kerja kadang-kadang jauh lebih banyak presentasinya dibandingkan beraktivitas di rumah sendiri. Nah, kalau tempat kerjanya menjadi bagian dari jalan highway to hell, gimana? Kan harusnya menjadi bagian dari stairway to heaven, tangga untuk menuju surga. Nah, maka kita harus menciptakan terlebih dahulu prasyarat-prasyaratnya apa, sehingga dalam bekerja dan tempat pekerjaan tadi bisa menjadi sebuah vektor yang tepat membelah absis dan koordinat antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sudutnya 45 derajat. Ini makanya kalau dilihat dari ilmu fisika, ini adalah vektor yang paling ideal dari dua garis yang kemudian bersiku atau bersinggungan. Energinya pun akan paling besar, akan melaju besar. Sama seperti ketika kita menembakkan sebuah bola peluru logam pada sebuah meriam. Untuk mencapai jarak yang terjauh, kurvanya yang bersifat parabolik harus dihitung. Nah, kalau nggak dihitung dengan tepat, condongnya ke salah satu sumbu, kemudian gagal mengoptimalkan sumbu yang lain, padahal kedua sumbu ini berjalan untuk saling menguatkan. Apa yang terjadi? Fondasinya bisa runtuh. Jarak yang ingin kita capai, optimasi yang kita harapkan, dan juga arah serta tujuan yang sudah divektoring, sudah dipetakan koordinatnya, melenceng semua. Kalau ditanya tujuannya kemana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mau kembalinya ke tempat asal di mana dulu kita berawal. Berarti sudah dapat vektor koordinatnya. Jalan ke sana bagaimana? Perlu dua energi yang bertransformasi agar menghasilkan efek sinergi, baik kepada sesama makhluk Allah, karena tugas kita adalah khalifah, di mana dirumuskan misinya dalam bentuk integrity, excellence, dan care to other people dalam bentuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memberi rahmat bagi diri kita, keluarga, lingkungan, tempat kerja, bahkan bagi umat yang dimensinya barangkali skalanya jauh lebih besar. Nah, untuk itu sebagaimana doa-doa kita, Pak, saya ingin mengembalikan dulu pada basic potential, fitrahnya manusia. Kalau dilihat doa kita itu sudah bagus semua. Ada doa yang minta kepada Allah, ya Allah, janganlah setelah Engkau karuniakan aku nikmat dan rahmat yang luar biasa ini, ya Rabbana. Terus kemudian ini bisa menjadi bagian yang hilang dari diriku karena aku tidak syukuri, sebenarnya begitu, karena tidak aku amalkan, karena tidak aku implementasikan di dalam kehidupan. Artinya apa? Sebetulnya kita mengakui sepenuh hati bahwa Allah telah memberikan potensi luar biasa, rahmat dan nikmat yang luar biasa berupa berbagai keistimewaan yang melekat pada diri kita. Itu satu. Yang kedua, doa yang kemudian menjadi doa sapu jagat, sama sumbernya dari Quran, semua orang bahkan hafal dan sering sekali diucapkan, bahkan dilisankan, apalagi kalau sudah kepepet, baik haji atau umroh, lupa doanya, bacakan doa ini, sehingga disebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Coba lihat, bisa menghindarkan dari api azab dan kepedihan di neraka, bisa mencicipi kebahagiaan kelak di surga yang abadi. Syaratnya ternyata apa? Mampu menata, mengkondisikan, dan kemudian mengenerate, menghasilkan kebahagiaan yang ada di dunia dulu. Makanya dunianya disebut di depan. Sama ketika kita berzikir, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kok diulang-ulang? Gak usah diulang pun, kan Allah sudah suci. Sebetulnya yang diharapkan
adalah nilai proyektifnya. Memproyeksikan kesucian Allah itu ke dalam diri kita, diulang-ulang, namanya direpetisi dalam ilmu psikologi. Supaya apa? Menjadi bagian yang mensubstitusi nilai-nilai lain yang tidak diperlukan untuk menjadi fondasi yang disebut core value atau nilai inti. Allah Maha Suci, kami ini bagian dari umatmu, berarti kami ini harus berusaha menjaga dan merepresentasikan kesucianmu. Jangan sampai hati kami ini kemudian mencemari kesucian itu. Ya Muqallibal Qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Dan ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balik hati ini. Kalau Engkau mengarahkan kami pada satu kebenaran, mohon kami berdoa agar kami diberi konsistensi untuk melaksanakan. Gitu. Itu doa-doa yang sering kita ucapkan. Lalu tempat, coba terkait dengan lokasi, nanti terkait dengan manusianya. Mengakui sepenuhnya ada rahmat yang telah diberikan, luar biasa. Nomor 2, sudah tahu bahwa metodenya, caranya untuk menciptakan kebahagiaan yang sifatnya eternity abadi, itu kita memerlukan suatu upaya konstruksi membangun kebahagiaan di dunia ini. Hati tenang, nafsnya terjaga, ya Tuhan nafsuhul mutmainnah. Bagaimana caranya? Ada guiding proses panduannya. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Zalikal kitabul hudal muttaqin. Siapa itu? Orang-orang yang yakin pada hal-hal yang bersifat gaib, lalu juga bisa mengimplementasikan nilai sunnah. Qad aflahal mu'minun. Kalian kita semua ini bagian dari orang-orang mukmin dengan ciri performance indikator. Allazina hum an sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang sholat, orang yang paham dengan konsep sholatnya, orang yang mengikuti ketika ada orang berzakat, ada orang ruku, ada orang yang kemudian menjadikan bagian kesabarannya dan sholatnya adalah part of safety, bagian dari keselamatan. Lalu kalau wallazina hum anil lagwi mu'ridun, bukan orang nanti yang kemudian tidak mengalokasikan waktu dalam hidupnya untuk hal-hal yang menyempurnakan kemuliaannya, alias orang yang sia-sia. Bukan orang yang seperti itu. Mereka orang yang mampu melakukan perbuatan di dalam rentang waktu yang sangat terbatas dengan kebermanfaatan, maximum utilization bahasa manajemennya. Kalau dilihat itu suatu produksi, kalau maksimum utilization dari human resourcesnya baik, dari alat pendukungnya baik, supporting systemnya baik, distribution channelnya berjalan dengan baik, promotionnya bagus, dan ini menjadi needs atau kebutuhan di masyarakat, tinggal di delivery berapapun produknya bisa diterima oleh yang membutuhkan. Nah, sekarang saya maju lagi. Ini sudah sampai di situ, Pak. Oke. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana kerja kemudian bisa menjadi bridging atau jembatan? Kalau di Telkom ini ada satu spirit, ada satu value, corporate value, ada yang namanya principles, ada yang namanya filosofi dulu ya, ada filsafatnya, ada prinsipnya, ada juga kemudian praktisnya seperti apa. Nah, saya akan meniru. Ada nilai dulu yang mungkin agak puyeng dipikirkan karena sifatnya filsafatik. Ada hal-hal yang kemudian harus menjadi nilai dasar karena sifatnya prinsip. Dan kemudian ini tidak ada artinya dong kalau tidak bisa terekstrapolasi, tidak bisa tercerminkan pada saat kebijakan ini diimplementasikan. Tidak bisa. Maka sekarang kita mengenal ada konsep yang disebut, bagus sekali kalau diuraikan satu persatu, saya dari perspektif ruhiyah. Ada yang namanya soliditas, ada yang namanya speed, ada yang namanya smart. Ini bagian dari yang namanya, kalau solid itu lebih ke arah attitude, spirit, bagaimana menyatukan jiwa untuk meraih kebersamaan, khususnya untuk meraih surga kan. Inilah lewat jamaah dalam kebaikan. Lalu kemudian konsep berikutnya speed, ya speed jangan dipergunakan
Gunakan kalau lagi sholat. Kalau sholat speednya harus slow supaya tumaninah. Nah, speednya dalam apa? Knowledge acquisition, dalam hal menegakkan sebuah strategi, mengadopsi begitu banyak pengetahuan, mensintesakannya menjadi sebuah kebijakan yang bisa dijadikan acuan di dalam melakukan pekerjaan. Tuh, kan indah banget. Lalu smart, harus cerdas ketika menerapkannya supaya tidak menjadi, tidak menzalimi, tidak membuat orang lain sengsara. Al-Baqarah 42 bisa bedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, tidak menutup-nutupi kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saya ingin nambahin, sebetulnya tidak cukup kalau sekedar bukan tidak cukup, alangkah lebih indahnya. Alangkah lebih indahnya kalau dari imajinasi kita tadi tentang yang namanya soliditas, yang namanya speed, yang namanya smart, itu masuk nilai spiritualnya. Siapa orang-orang yang bisa melaksanakan 3 prinsip dasar ini? Tentu satu orang yang bersifat fast, yang bersifat fatona, amanah, sidik, dan tafrid. Orang yang cerdas, orang yang jujur, orang yang siap untuk mengemban sebuah tugas dan tidak mengecewakan, best perform, serta mau berkomunikasi dan mengajarkannya sebagai bagian dari information delivering system. Mau saling mengedukasi, mau saling bertolak ilmu, mau kemudian mendirikan majelis-majelis edukatif untuk menyampaikan sepotong saja kebenaran meskipun itu hanya satu ayat. Oh, Islam banget. Maka saya pengen nambahin sebetulnya dalam metodenya harusnya sophisticated. Kenapa harus canggih? Pak, canggih itu mahal, canggih itu teknologi. Kata siapa? Banyak cara canggih justru dilaksanakan lewat mekanisme bersahaja dan sederhana. Coba metodologi pendidikan paling efektif yang melekat pada seorang anak. Saya kira Bapak dan Ibu di sini punya pengalaman menjadi anak-anak. Ada nilai yang ditanamkan orang tua sampai hari ini tetap kita junjung tinggi karena masuk ke bawah sadar lewat apa? Biasanya bahkan lewat dialog yang disebut dongeng pengantar tidur. Ibu ngeloni membacakan, yuk sama-sama baca doa sebelum tidur ya. Baik, anak sudah hafal. Sampai hari ini Pak, doa-doa yang diajarkan lewat intimasi antara ibu anak, ayah anak ini nggak pernah bisa dilupakan oleh seorang anak yang bahkan sudah punya cucu sekarang. 50 tahun tidak bisa menghilangkan memori itu karena begitu masuknya doa yang dibacakan ayah sampai sholat maghrib itu yang kita hafal sampai sekarang. Karena kita senang sekali pada saat itu ada tokoh sosok yang menjadi tempat bersandar, kemudian dia membacakan doa, kita amini, dan ketika diartikan oleh ayah bahwa itu doa supaya kamu kelak menjadi orang yang berguna bagi umat, bagi agama, bagi orang tua, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Oh itu ya ayah, makna dari Robbana Atina min azwajina dan seterusnya. Itu seperti itu, dari situ masuk bawah sadar. Dongeng kecil Pak, masuk di bawah sadar kita. Dongeng buto terong, buto ijo, dongeng tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mencari orang miskin kemudian mendengar belusukan jauh sebelum Pak Jokowi. Ada kisah tentang ibu yang merebus batu, itu teringat pasti Pak sama anak. Padahal sekarang Pak, kita sudah bekerja di Telkom, ikut training sudah sering sekali. Kisah-kisah motivasi sudah banyak sekali. Yang keinget tetap ceritanya ibu tadi. Ya kan? Itu masuk intimasi, di sini terjadi adanya kedekatan. Maka sophisticated adalah metode untuk bekerja, untuk menyampaikan nilai yang canggih. Canggih itu artinya apa? Tepat sasaran, bernas, kemudian punya dampak perubahan yang signifikan. Lo nggak harus tambah, harus keren, nggak harus pakai teknologi mahal, asal pas. Lalu kemudian harus di packaging dengan indah. Dakwah saja Pak, kalau packagingnya nggak indah, nggak ada yang denger, ya kan Pak? Tapi ketika jadi film
ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, di sana bercerita meskipun manusia saling mencintai sesama manusia, ketika Allah berkehendak lain ya tidak kejadian. Nah itu kan berarti ada satu pemahaman, oh ikhtiar kita itu mentok pada satu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dakwahnya sekarang lewat seperti itu cepat Pak masuknya di sini. Jadi tadi sophisticated 3S yang baru, yang kedua so nice, begitu menyenangkan untuk dilihat, didengar, dirasakan. Kemudian semua nilai yang bagus, di packaging bagus, punya metode yang tadi sophisticated, smart sifatnya, kemudian tadi speednya bagus, cepat, tidak kalah oleh waktu, karena tadi Allah bersumpah demi masa. Lalu juga tadi solid, menyatukan keyakinan di dalam ketauhidan, harus laku di pasaran. Jadi yang terakhir harus sold out. Artinya apa? Information delivery systemnya, dakwahnya, proses edukasinya sampai kepada konsumennya, sampai kepada seluruh karyawannya, sampai kepada seluruh stakeholdernya. Jadi misi kita menjadikan Telkom sebagai pusat dakwah yang mengenerate nilai kemuliaan, lewat misinya menghubungkan, mengkonektivitaskan yang namanya berbagai hati di berbagai penjuru bumi, mengkonektivitaskan yang namanya berbagai ilmu yang selama ini berserakan sehingga bisa terkristalkan di benak, bahkan di sel saraf seorang pembelajar lewat ilmu yang disajikan itu sampai pada tujuan. Ya toh, indah kalau seperti itu. Maka ini tidak lagi merupakan bagian dari imajinasi, ini bagian dari sebuah doa yang insya Allah kemudian akan dijabah menjadi sebuah kenyataan. Maka tadi kalau mengacu ke Quran surat As-Sajdah ayat 9, bagus juga ini di Telkom, karena jasa dia masuk, raganya harus istimewa katanya, mengoptimalkan konsep yang sudah dijabarkan Allah lewat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masuk. Kemudian rasionya akalnya, ikroknya, ikrok bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Masuk. Ya kan? Sehingga bisa mengurai dan membaca tanda-tanda. Jadi bekerja itu Pak bisa menjadi ibadah, syaratnya ada. Fisiknya tidak merongrong, fisiknya sinar, fisiknya tidak terjolimi. Jadi kalau bapak dan ibu mau bekerja sebagai bagian dari ibadah tapi nyiksa badan, ya jangan. Ya kan, amanah ini Pak, sehat itu. Saya kuat kok Pak, umur 3 bulan berturut-turut, ya sehatnya 3 bulannya. Kan investasi tubuh kita ini untuk ke depan kita harus pikirkan. Gimana nanti di usia 45 tahun sudah rontok semua onderdilnya? Apa bukannya malah jadi beban perusahaan, beban keluarga, beban lingkungan, beban negara? Karena coba lihat sekarang Pak, yang namanya penyakit sindroma metabolik akibat salah makan itu sudah mengakibatkan orang Indonesia sakit gula 7,6 juta orang, orang RRC 96 juta, orang Amerika 24 juta. Padahal itu awal. Dari datangnya sakit jantung, dari datangnya stroke, dari datangnya gagal ginjal. Nah kalau nanti di usia 50 sudah nggak bisa berkontribusi, sudah tidak bisa bekerja, semuanya hidupnya dari mana? Untuk pengobatan, asuransi kesehatan. Kapitasinya dari mana? Kapitasinya dari orang yang masih produktif bekerja. Nah berarti akan ada penurunan laju kesejahteraan, kemakmuran tidak terdistribusikan. Maka ayo kita jaga amanat kesehatan. Bukan himbauan ya Pak, bekerja boleh, tapi tahu ukuran gitu. Ada dosisnya, ada kiatnya supaya kuat tetapi sehat kan ada kiatnya. Makanya dijaga loh Pak, urusan kerja jadi ibadah kok sampai ke makan jelas. Pak sekarang kalau makan sayur ngumpul bagus Pak ya, bagus buat keluarga kami. Ya harus seimbang. Nasi saja kebanyakan penyakit,
Sayur saja kebanyakan terlalu tinggi asam pitat. Asam pitat itu membuat zat besi, seng, mineral-mineral penting, mangan, kadmium dan lain sebagainya nggak bisa masuk tubuh. Jadi kalau makan sayur harus diimbangi, makan kerang, makan yang namanya udang, makan yang namanya sumber lain dari daging, harus seimbang. Allah kan memberikan rezeki bukan untuk dihindari. Allah menciptakan alam, diciptakan hewan ternak, diciptakan laut, di dalamnya ada perhiasan, ada makanan, ada sumber energi, menciptakan padang rumput, gunung, pepohonan, ada hewan-hewan hidup di sana, berbagai spesies yang nggak diharapkan cuma satu, masa nggak disyukuri? Ya kan? Ternyata penelitian terakhir Pak yang baru saja dirilis kemarin, saya baru juga sampaikan dalam sebuah seminar, orang yang kemudian menghindari satu jenis makanan secara berlebihan malah kekurangan. Karena tadi misalkan kalau makannya biji-bijian itu kan seperti burung, kan bagus ya katanya sehat, burung tidak pernah ada yang kena sakit jantung koroner. Ya iya, karena yang namanya burung atau ayam itu memang nggak pernah sakit jantung, terutama ayam. Nah sebelum jantungan kan disembelih duluan. Gitu. Jadi nah ternyata ada unsur asam pitat yang mengalami penyerapan dari mineral seperti seng. Seng itu apa Pak arti pentingnya? Dia adalah satu proses yang satu zat yang memproses, mengkatalisis. Nah ini namanya ilmunya Zarul Ulum, ilmu tentang zarum, kan atom ya. Seng itu dipergunakan untuk membantu 300 reaksi energi di dalam tubuh manusia. 300 reaksi enzimatik. Padahal yang namanya manusia hidup itu bisa berjalan reaksi kimia di dalam tubuh itu semuanya enzimatik. Seng itu diperlukan berapa tuh Pak Tauhid sehari? Nggak lebih dari 4 sampai 6 mg. Tetapi kalau dia nggak bisa masuk, reaksi enzimatiknya kemudian berhenti semua. Gula darah tinggi, kolesterol naik, asam urat untuk ibu-ibu tinggi. Bapak-bapak kan bebas asam urat ya, nggak bisa kena asam urat bapak-bapak, bisanya kena asam urat tinggi. Pak kalau 1-2 tahun itu mengkonsumsi begitu kelihatan bagus kok, badannya slimmy, langsing, betul. Tahun ketiga rontok gitu. Jadi harus terus kemudian apa lagi Pak fungsi seng ini? Pak kalau gitu saya kan rumah saya atapnya seng, boleh nggak saya makan ini? Ya jangan, sengnya beda, itu seng sulfur, seng itu seng yang sudah dengan logam lain dalam sphalerite yang dari atap itu udah dengan campuran logam berat. Yang murni dari tumbuhan dari hewan sebetulnya. Yang paling banyak apa Pak? Kerang, hewan laut. Tugasnya lain misalnya si kecil seng ini apa? Membantu proses bekerjanya sel darah putih yang melindungi kita dari penyakit. Kalau saya kembali kepada esensi bekerja, seng ini kan kecil sekali ya Pak, proporsinya hanya 4 mg. Kecil sekali. Kalau coba kita lihat filosofinya tadi kan, ada filosofi, ada principles, ada yang namanya practices. Filosofinya Pak, ternyata di sebuah korporasi, di sebuah perusahaan, di sebuah strategic business unit nggak ada yang kecil. Mulai dari lapis paling bawah, orang yang dianggap tidak punya pekerjaan signifikan, tidak akan mempengaruhi yang namanya kesehatan perusahaan, ternyata justru punya peran dan kontribusi yang tidak tergantikan. Saya itu kalau dilihat dari segi jumlah lah Pak Tauhid cuma 4 mg, kalau berat saya 100 kilo nggak ada apa-apanya. Tapi tanpa si 4 mg itu masuk, Rabbana mahulan tahazan tadi. Yang terjadi apa? 300 reaksi enzimatik stop. Darah putih, limfosit yang tugasnya mencegah virus, bakteri, jamur berhenti. Apalagi Pak Tauhid, satu lagi fungsi yang tidak bisa tersubstitusi dari si kecil seng yang hanya 4 mili, dan kalau dilihat dari molekulnya bahkan nggak kelihatan keberadaannya, nggak kelihatan, cuma terasa perannya. Apa coba? Tadi imunitas, pertahanan tubuh. Yang kedua tadi reaksi
enzimatik. Yang ketiga, ini pentingnya luar biasa. Manusia itu mengganti tubuhnya yang rusak, bagian tubuhnya yang rusak, dia tumbuh berkembang. Kita ada air liurnya, ngiler yang bahkan kadang-kadang overdosis sampai ngacain gitu. Itu diproduksi oleh buku resep yang disebut DNA. DNA tidak bisa dibaca kalau sennya nggak ada. Sama ketika kita mengcoding sebuah aplikasi menggunakan yang namanya bahasa pemrograman Java gitu. Kita nggak masukkan satu tanda gitu, satu karakter saja di dalam script yang sedang kita tulis dalam proses coding. Kira-kira softwarenya bisa jalan apa enggak? Ada bugnya di sana ketika ada satu karakter yang nggak masuk karena misalnya itu mempengaruhi komen. Algoritmanya bisa bagus, tetapi ketika bahasanya ada sedikit saja peran yang keliru di situ, hancur semua, tidak seperti yang kita mau. DNA nggak bisa dibaca, selesai manusia. Kulit yang sehari-hari itu mati kurang lebih 2 miliar, siapa yang mau ganti kalau DNA-nya berhenti? Kenapa DNA ini sampai mogok tidak bisa jalan? Si Seng nggak datang hari ini. Kenapa dia nggak datang? Manusia nggak punya cukup ilmu untuk mengerti bagaimana cara menghadirkan lingkungan yang kondusif agar dia mau tetap bekerja di sini. Sehingga pergi karena dikasih asam pita. Asam pita bisa perlu nggak oleh kita? Perlu, antioksidan kuat, punya fungsi obat. Usir aja asam pita, jangan, nanti sakit yang lain. Kalau gitu harus apa? Dilengkapi. Sayur boleh, karena tadi asam pitanya tinggi, nggak usah makan sayur Pak. Jangan, sayur bukan troublemaker, hanya kita salah menempatkan, salah memberi mitra strategis, salah memberi rekan kerja. Harusnya ditemenin siapa? Ditemenin yang namanya bakteri baik, flora normal, dan tukang fermentasi. Jadi si sayur yang asam pitanya tinggi difermentasi sehingga tidak menghalangi masuknya seng. Ada kolaborasi. Ada yang namanya power sharing. Kuat sama kuat ditemukan dalam panci pasean. Tetapi kekuatan demi kekuatan yang begitu banyak sehingga acap kali sering kita mengatakan, walah kalau kuat sama kuat disatukan itu Pak, nanti munculnya adalah keributan. Kalau katalisatornya tepat, momentumnya pas, timingnya benar, luar biasa. Maka rukun Islam juga begitu Pak. Kalau semua value dari kelima-limanya disatukan, kemudian nilainya bisa menjadi nilai inti, kebayangkan kedahsyatan yang bisa dihasilkan. Terus saya Pak sama sayur, orang bilang musuhan, kita bilang di sini orang leadership level 6 bukan level 5 lagi, atau leadership magic level 10, gitu ya. Nggak ada yang lemah, nggak ada yang cacat, nggak ada yang bodoh. Kalau dimasak dengan cara yang pas dan tepat, dijahit dengan benang dan dengan desain, dengan potongan, dengan model yang bagus, jadinya keindahan, kekuatan yang menghasilkan kemuliaan. Kesalah orang bilang eliminasi aja, orang nggak benar. Oh unit ini buang aja, nggak bisa bersinergi. Hati-hati. Jangan-jangan itu seng tadi yang sebetulnya dibutuhkan hanya tidak dikenali. Lalu saya ingin sedikit di penghujung mengajak. Kalau tadi raga, tadi rasio, tadi rasa, kemudian roh, outcome-nya apa? Produknya apa? Outputnya apa? Yang lebih besar dampaknya, outcome-nya apa? Ini kan manusia nih, tadi itu raganya bagus, ruhnya senantiasa membimbing kita menuju kebenaran, maka sifat kita hanif gitu. Lalu kemudian rasionya berpikir, ikrar mencari tanda Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, benar. Lalu kemudian rasanya punya kepedulian, empati, peduli pada anak yatim, wasiat Rasul untuk saling menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga yang namanya jangan sampai ada di lingkungan sosial kita menderita. Bagus. Wakamnya apa? Harusnya ada R yang kelima. Manusia ini khalifah, sifatnya co-creator, membantu Allah memelihara dan menghasilkan nilai. Value creator,
value generator. Jadi yang kelima harusnya R lagi, reka cipta. Ada hasilnya dari kecerdasan akliyah, dari kesabaran, keterkendalian nafsiyah, dari kesehatan jasadiah, harus ada hasilnya. Reka cipta, kita harus meninggalkan sebuah value yang memberikan kebermanfaatan. Waimunas anfa'uhum linnas. 2 menit terakhir saya ingin mengajak, lihatlah pada molekul kecil yang namanya air, Pak. H2O. H2O itu, Pak, satu atom oksigen punya 2 kaki, namanya hidrogen. Kenapa kakinya cuma 2? Kenapa megang hidrogennya cuma 2? Karena oksigen ini tahu diri, tahu batas, mengoptimalkan potensi. Tangannya cuma 2, dua-duanya itu dipenuhi. Manusia kira-kira gitu nggak banyak potensi kita bagaikan batang terendam, kita sendiri nggak tahu. Karena nggak pernah mau tahu. Wafi'an bosikum apalatum sirun. Proses mengeksplorasi, mempelajari dirinya kurang. Tangannya ternyata banyak, atau tangannya misalnya 2, seperti oksigen yang dipakai baru 1. Yang 1 jadi apa? Energinya rusak, destruksi. Oksigen yang tangannya tidak megang atom hidrogen menjadi tangan bebas. Ini menggapai-gapai ke sana kemari, mencabut-cabut, mengoyak-ngoyak, sehingga disebutnya radikal bebas. Radikal itu kan, intinya kan agresif, apa namanya, kesana kemari gitu ya, volatilitasnya tinggi, kayak gitu. Oksigen yang tidak memenuhi fungsi fitrahnya, tidak mengoptimalkan potensinya, menjadi faktor perusak, destruksi. Radikal bebas disebutnya radikal oksida, radikal oksigen. Tangannya yang bebas itu menampar orang, mencabut pohon. Nah ini yang nggak boleh ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh. Pada saat kita menggunakan ihram, janganlah jadi radikal pohon, kamu cambutin hewan, kamu bunuhi. Apa maksud kamu melakukan itu? Nggak tahu, artinya apa? Jahil, iseng. Maka potensi yang tidak dioptimalkan untuk kebaikan dan kemuliaan akan menjadi bagian dari konsep menuju jahil, menzalimi orang. Ada energi yang tidak tersalurkan dan akhirnya menjadi bagian dari proses perusakan, pembusukan, kehancuran, destruksi. Maka coba kenali potensi di unit kita, potensi diri kita, potensi keluarga kita. Jangan sampai ada tangan nganggur. Lalu yang kemudian tangan ini, si hidrogen ini, dia hanya setia, Pak, pada yang namanya oksigen. Apakah dia tidak punya tangan yang lain? Dia tidak punya tangan yang lain. Sudah berikatan dengan oksigen, tapi dia punya daya tarik, memang tidak bergandengan, tetapi dia punya semacam aura untuk menarik molekul-molekul H2O lainnya untuk merapat, membentuk saf dan berjamaah. Namanya afinitas rendah ikatan hidrogen, mengajak sesama molekul, misalnya molekul H2O yang ada di sekelilingnya untuk merapat membentuk barisan, lapisan, sehingga muncullah sebuah potensi dahsyat yang namanya cairan. Kalau H2O sendiri, apakah itu air, Pak? Bukan. Banyak molekul dalam sendiri mah H2O satu doang, gimana nyedotnya, gimana nyeruputnya, gimana jadi hujannya, gimana jadi laut dan sungai serta danaunya, nggak bisa. Dia harus berjamaah membentuk yang namanya saf-saf, lapisan-lapisan, itu yang dalam bahasa kimianya disebut liquid alias cairan. Bagaimana? Kan tadi oksigennya nggak bisa diikat, Pak, tangannya sudah habis. Tapi jamaah yang dipimpin oleh oksigen tadi punya daya tarik tersendiri, punya yang namanya pesona, sehingga tadi bisa menjadi regulator, bisa memediasi terjadinya reaksi sinergi. Mereka membuat saf yang rapi dan indah sekali. Maka optimalkanlah potensi dan kompetensi istiqomah. Pakailah ilmu qanaah istiqomah, pakai ilmu, pakai kompetensi. Lalu setelah itu niatnya diluruskan. Setelah itu Pak, istiqomah, kafah kepada fitrah. Saya nggak tahu Pak fitrahnya, belajar kenali diri kita sendiri.
Itulah yang hari ini bisa saya sampaikan. Insya Allah Mas Bu, insya Allah biasanya kelebihan. Itulah yang kira-kira. Jadi Bapak Ibu penutup saya garis bawahi gitu ya. Jadi ada konsep luruskan niat, maaf baru berniat. Lalu kemudian coba pakai yang namanya ilmu, pakai yang namanya kompetensi, gali eksplorasi. Istiqomah konana. Nggak cukup sampai di sana. Kita harus istiqomah, harus kafah. Dan kalau sudah istiqomah dan kafah, loyalitas, integritas, taat pasti. Pada nilai yang tadi sama-sama kita hasilkan sendiri. Coba dulu oksigen. Jadi pemimpin model oksigen. Jadi bagian dari kepemimpinan dalam hal ini staff atau yang namanya supporting system. Jadilah seperti hidrogen. Dia tawadu, tetapi tetap bersama-sama punya semangat bersatu padu untuk sama-sama maju. Inilah kita harapkan terjadi di sini supaya lahir nilai kemuliaan dari kantor kita bekerja ini. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum